kita masuki pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silakan dipimpin doanya pada pagi hari ini. Berdoa dimulai. Semoga setelah kita berdoa tadi kita dihindarkan dari pikiran yang buruk dan diberikan pikiran yang cerah untuk belajar pada pagi hari ini. Sebelum memasuki, lihat dulu di bawah kolom mejanya kiri kanan masih ada sampah. Kalau masih ada sampah silakan dibuang. Kalau sudah bersih, Bapak akan mengabsen kalian satu-satu. Yang namanya Bapak panggil bilang akhir dan angkat tangannya. Baik, sudah Bapak langsung saja absen. Alarik Jabir Aditya, Akila Faiza, Adam, Alifa Putri, Antoni, nama Aki, izin Alfa, Adi India, Akifa, Bintang, Nabika, Iskandro, Rizky, Milan, Asna, Muhammad Ali, Muhammad Hafiz, Muhammad Kelvin, Murni, Naila Savitri, Nabia, Reva, Sili, Keren, Deva. Baik, langsung saja kita masuk ke pembelajaran hari ini, yaitu tentang
pribadi dan surat dinas. Sebelum Bapak memasuki pelajaran, Bapak mau bertanya kepada kalian, apakah kalian pernah membuat surat pribadi ataupun surat dinas? Pernah membuat surat pribadi ataupun surat dinas? Belum. Belum. Mengirimkan surat kepada teman kalian melewati catatan kertas pernah? Nah, itu termasuk surat resmi atau surat pribadi? Pribadi. Kenapa dibilang surat pribadi? Karena teman kita berdua yang tahu. Nah, kenapa dibilang surat pribadi? Karena itu tertulis atas nama kita tanpa ada keterangan di surat. Ada yang bisa menyebutkan apa saja isi dari surat-surat pribadi dan surat resmi? Buka halaman 33. Itu ada tentang menulis surat pribadi. Ada yang bisa menjelaskan? Ada yang bisa menjelaskan ciri-ciri surat pribadi? Apa? Ciri-ciri surat pribadi? Ada yang bisa ciri-ciri surat pribadi? Angkat tangan sebutkan. Angkat tangan sebutkan. Lebih suaranya yang keras, suaranya yang keras. Oke. Yang pertama, tidak oh, surat. Dua, tidak memiliki oh, surat. Tiga, satu orang. Menggunakan kata yang tepat. Ini adalah salah satu ciri dari surat pribadi. Salah satunya yaitu tidak memiliki kop surat. Kalau surat resmi itu memiliki kop surat. Yang kedua tidak memiliki nomor surat. Di sini ada contoh surat kita membahas tentang surat pribadi dan surat resmi. Tadi Bapak tanya sudah membuat, kalian sudah dibuat. Bapak mau tanya lagi, apakah kalian tahu apa itu pengertian dari surat? Ada yang tahu pengertian dari surat? Surat adalah alat komunikasi yang tertulis dalam sebuah teks atau catatan kecil dari sebuah buku yang ditujukan kepada seseorang ataupun kepada pihak-pihak tertentu. Kalau surat pribadi itu memiliki
ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tidak memiliki kop surat, tidak memiliki nomor surat, dan menggunakan kata-kata yang santai. Seperti kata-kata yang kita gunakan pada kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kita mengirim surat kepada teman kita, teman di sekolah ataupun di luar sekolah. Sedangkan surat resmi itu memiliki kop surat, memiliki nomor surat, dan menggunakan kata-kata yang sopan yang ditujukan kepada pihak-pihak tertentu. Sini kita bahas tentang yaitu surat pribadi. Tertulis di sini, surat pribadi adalah bentuk komunikasi tertulis yang ditujukan kepada individu tertentu, namun ditulis dengan gaya bahasa yang santai. Seperti yang Bapak katakan tadi, misalnya kita mengirim surat kepada sahabat, orang tua, ataupun keluarga yang jauh di luar kota, yang kita kirimkan surat dengan tujuan tertentu. Misalnya ingin memberikan kabar kepada orang tua ataupun kepada saudara yang jauh yang berada di luar kota maupun di jauh tempatnya dari kita. Di sini juga ada bagian surat pribadi. Yang pertama itu adalah alamat surat. Alamat surat ini berfungsi untuk mengetahui kita atau mengetahui lokasi kita pengirim kepada si penerima. Yang kedua yaitu kita membuka salam pembuka, sama seperti surat pribadi kita. Sebelum memasuki isi surat, kita harus memberikan salam terlebih dahulu agar sopan. Yang ketiga baru isi surat. Nah, isi surat apa yang ingin kita sampaikan kepada si penerima. Misalnya kita ingin mengabarkan suatu peristiwa, jadi kita harus isinya itu tentang peristiwa itu, jangan mengarah ke cerita yang lain. Nanti isi suratnya tentang informasi yang lain, yang ditulis juga yang lain. Jangan sampai salah seperti itu ya. Yang ketiga yaitu baru salam penutup. Setelah kita buka tadi dengan salam, surat pribadi juga harus ditutup dengan salam. Baru di akhir penutup kita tulis nama si penerima. Misalnya tadi yang mengirim kita, di akhirnya kita harus menuliskan nama si penerima. Misalnya penerimanya si Hafiz, itu ditulis nama Hafiz di penerima. Nah, di sini tadi ada ciri-ciri surat pribadi. Yang pertama, tidak memiliki kop surat. Karena di sini surat pribadi itu tidak memerlukan kop surat karena sifatnya tidak informal. Terus di sini juga dijelaskan tidak memiliki nomor surat. Surat pribadi itu tidak menggunakan nomor surat sehingga lebih fleksibel. Seperti yang Bapak katakan tadi, menggunakan gaya bahasa seperti kita sehari-hari. Yang ketiga, bahasanya santai. Bahasanya santai kita gunakan itu bahasa sehari-hari, seperti kita berbicara sehari-hari. Misalnya ingin mengabarkan atau memberitahukan sesuatu. Yang ketiga yaitu format fleksibel. Format fleksibel itu si pengirim bebas memberikan kata-kata ataupun isi suratnya sesuai dengan isi apa yang ingin dia sampaikan. Seperti yang Bapak katakan tadi, misalnya kalian ingin mengirimkan surat pribadi kepada teman, sahabat, orang tua ataupun keluarga jauh, itu bebas kalian mau mengirimkan isi surat kalian itu tentang apa. Misalnya mau mengirimkan tentang surat tentang peristiwa apa, surat bahagia ataupun surat musibah. Bebas kalian mau mengisi isi surat itu kalau di surat pribadi. Beda dengan kalau surat resmi. Surat resmi itu ada tujuan-tujuan tertentunya.
Di sini isi surat pribadi ada juga seperti tanggal penulisan. Diletakkan di mana tanggal penulisan? Bagian kiri atau bagian kanan? Bagian kanan. Dituliskan, diletakkan di bagian kanan atas, bagian menunjukkan kapan surat dan ditulis dan menjadi penanda waktu bagi penerima. Misalnya ini kertas suratnya, jadi kita tulis di posisi kanan di sini. Berarti yang kedua yaitu kata Bapak tadi salam membuka atau sapaan awal kepada si penerima. Jangan tidak ada salam, biar terkesan sopan harus ada salam. Paham? Yang ketiga yaitu paragraf pembuka. Paragraf pembuka itu biasanya berupa ucapan syukur, kabar awal dari penulis kepada si penerima. Yang keempat baru isi surat. Nah, isi surat yang Bapak jelaskan tadi seperti ingin mengabarkan kebahagiaan kepada kawan atau sahabat, mengagumi seseorang di dalam gelap misalnya. Itu termasuk surat pribadi. Surat pribadi tadi intinya tidak memiliki surat. Yang kelima ya baru penutup. Penutup biasanya diakhiri dengan salam ataupun doa ataupun ucapan salam akhir. Jangan tidak ditutup kalau meskipun surat pribadi harus ada penutupnya. Sama seperti surat resmi harus ada salam pembuka dan salam penutupnya. Yang keenam, tanda tangan. Harus ada tanda tangan. Tanda tangan si pengirim. Supaya apa? Supaya bisa diketahui siapa dan benar itu surat dari si pengirim. Yang ketujuh yaitu alamat tujuan surat. Jangan sampai tidak ada alamat. Kalau tidak ada alamat tujuan surat yang kalian kirim, nanti yang mengirimkan surat atau kurir yang mengirimkan surat itu tidak tahu tempatnya di mana, meskipun berdekatan. Paham untuk alamat tujuan surat? Nanti Bapak tanya tidak paham? Paham untuk alamat tujuan surat? Yang selanjutnya, ini contoh surat pribadi. Ada yang mau maju ke depan untuk membacakan? Pak, maju. Di sini contoh surat pribadi, yaitu peruntuk guru saya, Ibu Andriani SPD. Baca dari atas. Dari atas. Jakarta 1 Juli 2022. Untuk guru saya, Ibu SPD. Salamnya jangan lupa tadi. Assalamualaikum. Ibu Andriani guru saya. Saya berdoa semoga ibu Kelihatan suaranya. diberikan rahmat oleh yang Maha Kuasa dan atas segala kelulusannya dan sehat selalu. Tujuan saya menyampaikan surat ini karena ada kabar bahagia yang harus ibu ketahui. Saya lulus seleksi di Universitas Indonesia Jakarta. Semua ini tidak akan menjadi tanpa bimbingan dan dukungan ibu. Ibu sekali lagi terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena telah membimbing dan mengantar kami pada titik gerbang kesuksesan. Walau saat ini saya dan teman-teman belum bisa membalas kebaikan ibu. Sebagai kasih yang ada sedikit adil dari saya dan teman-teman. Tidak malu, tapi kami boleh memberikan sebagai apresiasi perjuangan dalam mendidik kita selama ini. Sekian dari saya, Bu. Salam kulit saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di bawahnya harus ada tanda tangan yang seperti Bapak ucapkan tadi ya. Jangan dulu. Tepuk tangan dulu untuk Bapak.
Seperti apa Pak katakan tadi, dalam contoh surat pribadi itu harus ada tanggalnya. Di sini ada enggak tanggalnya? Ada tanggalnya, yaitu Jakarta 1 Juli 2022. Yang kedua tadi, salam membuka untuk guruku tersayang Ibu Andriani SPD di tempat salam. Yang ketiga isinya, baru isinya tentang apa? Ada yang dengarkan tadi? Isinya tentang apa? Ayo, isinya tentang apa tadi? Ayo, tentang apa? Isi suratnya tadi tentang apa? Guru putus saya. Itu judulnya untuk guru tersayang, itu untuk guru tersayang. Apa? Suratnya tadi berisikan tentang apa? Tentang kebahagiaan si murid kepada si guru bahwa si murid lulus seleksi di Universitas Indonesia. Jadi itu menjadi kebanggaannya karena guru itu telah membimbingnya untuk masuk ke universitas tersebut, sehingga dia berinisiatif membuat ucapan terima kasih kepada gurunya itu lewat surat pribadi yang ditujukan kepada ibu siapa? Ibu Andriani SPD. Di sini surat resmi. Surat resmi ada suatu sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi dalam bentuk tulisan pada sebuah kertas oleh suatu pihak dengan tujuan dan ditujukan pada pihak-pihak lain, baik secara per orang, kelompok maupun organisasi. Surat resmi yang dimaksudkan bagaimana cara menulisnya itu kita bahas di slide berikutnya. Di sini ada ciri-ciri surat resmi. Ciri-ciri surat resmi itu pertama memiliki kop surat. Memiliki kop surat. Surat resmi selalu mencantumkan kop surat yang berisikan nama, logo, dan alamat lembaga atau organisasi pengirim. Misalnya dari SDN Negeri 36 Kota Bengkulu mengirimkan surat kepada pihak-pihak yang lain, itu harus ada kop suratnya atau logo SDN Negeri 36 Kota Bengkulu. Yang kedua itu nomor surat. Dalam surat resmi, nomor surat biasanya memiliki nomor surat untuk mempermudah pencatatan dan pelacakan. Jadi dalam surat resmi itu harus ada nomor suratnya. Beda dengan surat pribadi. Kalau surat pribadi itu tidak ada nomor surat, sedangkan untuk surat resmi itu harus ada nomor surat. Bedakan ya. Kalau surat pribadi tidak memiliki nomor, sedangkan surat resmi memiliki nomor bahasa formal. Nah, dalam surat resmi itu bahasa yang digunakan dalam surat resmi harus baku dan sopan, tidak seperti surat pribadi yang kita gunakan dalam bahasa yang kita gunakan seperti bahasa kita sehari-hari. Beda kalau untuk surat resmi itu harus ada bahasa yang baku dan sopan karena ditujukan kepada organisasi tertentu. Yang keempat itu tidak boleh tidak ada salam, harus ada salam pembuka dan penutupnya juga harus ada salam. Dan dalam surat resmi itu menggunakan salam yang formal seperti dengan hormat kepada bla 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 bla. Diawali dengan hormat kami kalau itu per kelompok. Kalau per orang itu harus dihormat, hormat saya ataupun hormat pribadi. Di akhir surat juga harus ada salam penutup dan tanda tangan. Ini contoh surat resmi. Logonya kita buat dari SDN Negeri 36 Kota Bengkulu. Misalnya gitu
logo sekolah. Ada yang bisa membacakan di depan untuk surat resmi? Ada yang berani membacakannya ke depan? Ya. Ya. Logo sekolah. Baik. Suaranya kami. Ya, di sini ada akan membacakan contoh surat resmi. Ada orang tua, wali murid, SD, nama sekolah. Buka dulu. Dari SD Nyuk, SD Negeri 36. Alamat sekolah di mana? Jalan ke Pertanyaan? Tanggal berapa misalnya? Hari ini tanggal 24. Tanggal 24 Oktober 2025. Hal? Ya. Ya, ini loh. Dengan hormat. Dalam rangka menyambut tahun ajaran baru kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu dalam mempercayakan pendidikan anak kepada SD nama sekolah. SD berapa? SD 30. Bapak bentuk konservasi suatu kegiatan kegiatan kami mengadakan kegiatan dalam hal ini kami melakukan Bapak Ibu Kon, siswa. Mana ini? Itulah contoh surat resmi yang dibacakan oleh Adam tadi, yaitu harus ada logo sekolah, alamat, tanggal, dan katanya harus sopan dan bagus. Dan juga ada kasih aplaus dulu saudara. Bagaimana untuk pembahasan surat pribadi dan surat resmi? Apakah kalian sudah tahu perbedaan? Sudah mengerti apa maksudnya dan tujuannya? Sudah mengerti? Sudah mengerti? Artikan di depan. Bapak akan memberikan kalian kuis. Ada yang mau? Yang berani? Saya. Siapa? Saya. Yang lain? Saya. Bintang dulu. Saya. Jadi nomor berapa? 1. Yang dulu, yang lain dia. Bukan satu. Saya. Nomor berapa? Tak? Nomor 3. Ini berisi tentang pertanyaan-pertanyaan ya, membahas tentang surat pribadi, surat resmi tadi. Namanya? Ini jawabannya berapa? Ada waktunya selama 30 detik. Surat cinta. Jawabannya B. Yakin? Jawabannya Surat dinas.
Ada lagi yang baik? Pak, aku. Tapi ada nomor berapa? Nomor 1. Ada nomor. Kalau nggak kelihatan maju ke depan aja lah. Biar bisa baca. Belakang lagi. Nomor berapa? Siap. Nomor 1. Ya. Itu ada apa tadi? Ciri-cirinya? Ciri surat. Kita coba surat sekolah ya. Jawabannya? Dinas. Ada. Ada yang mau lagi? Pak. Berapa? Udah punya berapa? Nomor berapa? Pak, tiga, dan. Berapa? Nah, 30 dari sekarang. Surat lagi. Jawabannya surat gaji. Yang masih mau? Ada yang mau lagi? Ya, lagi. Biar ketengahan maju. Ini nomor. Ya, 30 detik dari sekarang. Berapa? Itu surat pribadi benar nggak? Jawabannya benar. Dia surat pribadi tadi harus ada. Ada yang mau lagi? Masih ada 4 pertanyaan lagi. Yang lain dulu. Ada yang mau maju lagi? Ada yang berani maju ke depan lagi? Imet. Berapa? Maju. Ada yang maju ke depan? Selain Nafis dengan Eva, ada yang mau maju ke depan? Siapa? Ada yang mau maju ke depan? Baru satu loh yang terjawab di situ. Yang lain dulu. Apakah ada yang mau maju ke depan? Di situ baru ada satu jawaban yang terjawab. Ada yang berani maju ke depan? Ayolah. Ada yang mau maju ke depan selain Adam dan Abdi dengan Eva? Yang di depan. Terus? Sudah sekolah. Jawabannya sudah sekolah. Yang mana satu? Surat dinas atau surat sekolah? Surat. Dipilih ya. Ya, jawabannya benar. Surat dinas. Karena di sini tadi diterangkan ada logo. Beda dengan surat pribadi. Kalau surat pribadi itu harus, itu tidak memiliki logo.
Baru 2 pertanyaan yang terjawab. Masih ada yang mau menambah? Please. Waktu mulai belum ada nanti. Yang lain biar semuanya dapat. Ya, beranikanlah diri. Kalau tidak ada lagi, kita masih ada yang mau maju? Masih ada nggak? Masih ada yang mau maju nggak? Cuman bagi soal cari jawaban klik udah. Kalau tidak, ada yang lain? Ada yang lain? Kawan-kawan yang belum maju, ayo. Ya salah nggak apa-apa, kan saya sudah ada. Ya, ada yang mau maju lagi? Selain debat dengan ada yang mau maju lagi miskin? Lah, ada yang mau? Kalau nggak ada, berarti Bapak Agat sudah paham semua ya? Kalau sudah paham semua, Bapak akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kalian bergabung untuk mengerjakan LKPD per kelompok. Paham? Tadi Bapak tanya soal surat pribadi dan surat resmi. Kalian sudah paham belum? Sudah. Apa perbedaan surat resmi dan surat pribadi? Diam dulu. Apa surat pribadi? Terus? Surat resmi? Alamatnya jangan lupa. Alamat. Kadang-kadang yang lupa salah bukan yang salah bukan. Kasih tepuk tangan dulu untuk Reba. Berarti Bapak anggap kalian sudah paham perbedaan antara surat pribadi dan surat resmi, dan juga ciri-cirinya kalian sudah paham. Kalau sudah paham, Bapak akan membagi kalian menjadi kelompok tadi. Kerjakan per kelompok. Per kelompok. Kerjakan per kelompok. Tugasnya sudah diselesaikan. Untuk refleksi di rumah, kalian membuat surat pribadi 1 dan surat resmi 1. Surat resmi ditujukan dari SD Negeri 36 Kota Bengkulu. Sedangkan surat pribadi itu bebas, mau mengirimnya dan isinya bagaimana itu bebas. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, coba dilihat lagi ada sama enggak di dekat kursi dan di bawah kolong meja. Kalau tidak ada, duduk yang rapi. Ketua kelasnya silakan memimpin untuk semangat dulu sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Semangat.
ribuan minta maaf jika Bapak tak salah. Dan untuk pelajaran hari ini bagaimana? Apakah kalian sudah paham untuk surat pribadi dan surat resmi? Kalau sudah paham, diterapkan ya. Kalau mau menggunakannya, gunakanlah dengan sebaik-baiknya ya. Kalau sudah, ketua kelas pimpin doanya. Maka dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.